Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rea Dwi Werdiningsih Irwinsyah, NIM 2018 105 103 11003. Saya akan mempresentasikan mengenai manajemen permodalan. Permodalan berasal dari kata modal yang artinya jumlah dana yang ditanamkan dalam suatu perusahaan oleh para pemiliknya untuk pembentukan suatu badan usaha, dan dalam perkembangannya modal tersebut dapat menyusut karena kerugian ataupun berkembang karena keuntungan-keuntungan yang diperoleh. Manajemen permodalan adalah bagaimana mengatur modal sedemikian rupa sehingga masyarakat mampu memberikan dananya untuk menambah modal bagi suatu bank. Modal dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama, modal inti atau tier 1 terdiri dari pertama, modal setor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik. Kedua, agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham. Ketiga, modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga atau apabila saham tersebut dijual. Yang keempat, cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS. Kedua, modal pelengkap atau tier 2 terdiri dari atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Modal pelengkap dapat berupa cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasi, dan modal pinjaman. Fungsi modal bank. Menurut Johnson & Johnson yang dikutip oleh Muhammad, ada 3 fungsi modal bank. Yang pertama, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini, modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan. Sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit karena pertimbangan operasional bagi bank sentral. Sebagai regulator untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Melalui pembatasan ini, bank sentral memaksa untuk melakukan diverifikasi kredit mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari suatu individu debitur. Dan yang ketiga, modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas. Para partisipan pasar membandingkan return on investment di antara bank-bank yang ada. Sumber dana bank. Sumber dana yang terbesar bersumber dari dana masyarakat, di samping sumber dana lainnya yang berasal dari pinjaman dan modal sendiri. Sumber dana pihak ketiga seperti giro, tabungan, dan deposit juga lazim disebut sumber dana. Dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas yang pertama, modal. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank yang merupakan sumber utama dana bank syariah. Modal inti terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan. Sedangkan ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil atau mudharabah. Modal inti berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi para kepentingan pemegang rekening titipan atau pinjaman, terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana wadiah atau core. Yang kedua, dalam mobilisasi dana, bank syariah menggunakan prinsip wadiah. Wadiah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan cara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu. Kecukupan modal bank syariah. Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio atau CAR. Konsep CAR mengetengahkan
bahwa modal bank harus dijaga agar selalu cukup besar untuk melindungi para penyimpan dana deposito pada bank tersebut. Cara mengukur tingkat kecukupan modal. Yang pertama, membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga. Perbandingan antara modal dengan pos-pos pasifa merupakan petunjuk tentang tingkat keamanan simpanan masyarakat pada bank. Perhitungannya merupakan rasio modal dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga atau giro deposito dan tabungan. Dalam hal ini, rumusnya adalah modal dan cadangan sama dengan 10% giro ditambah deposito ditambah tabungan. Yang kedua, membandingkan modal dengan aktiva beresiko. Adanya kesepakatan BIS atau Bank for International Settlements, yaitu organisasi bank sentral dari negara-negara maju yang disponsori oleh Amerika Serikat, Kanada, negara-negara Eropa, dan Jepang. Kesepakatan tentang ketentuan permodalan dicapai pada tahun 1998 dengan menetapkan CAR, yaitu rasio minimum yang mendasarkan kepada perbandingan antara modal dengan aktiva beresiko. Aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR Bank Syariah. ATMR adalah faktor pembagi dari CAR, sedangkan modal adalah faktor yang dibagi untuk mengukur kemampuan modal menanggung resiko atas aktiva tersebut dalam menelaah ATMR pada Bank Syariah. Terlebih dahulu harus dipertimbangkan bahwa aktiva Bank Syariah dapat dibagi atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri atau kewajiban atau hutang. Yang kedua, aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil. Aktiva didanai oleh modal sendiri dan kewajiban atau utang, resikonya ditanggung oleh modal sendiri. Sedangkan aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil, resikonya ditanggung oleh dana rekening bagi hasil itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.